Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nizamuddin Aulia dari Prodi Sistem Informasi. Saya akan menjelaskan programan berbasis desktop. Ya, mari kita mulai dari input digunakan untuk memanggil library Java yang sudah ada input Java until scale. Untuk menerima input dari user dan ada import java.until.scanner untuk menerima input dari user, dan ada juga import java.text.number format untuk format mata uang, dan juga import java.until.local atau untuk menentukan format negara. Ini adalah kelas utama yang akan menjalankan program sesuai petunjuk nama kelasnya. Kutip main kutip. Ini adalah variabel konstanta. Nilai tidak bisa diubah. Private statis final adalah keyword. Indikator 1. Private statis final double biaya pelayanan sama dengan 20.000. Private statis final double pajak rate sama dengan 0,10 atau 10%. Ini adalah metode utama atau main method. Program Java selalu dimulai dari sini. Public static void adalah keyword. Indikator pertama. Public static void main string earth membuat objek baru dari kelas scanner untuk membaca input scanner. Scanner sama dengan new scanner. Buka kurung system.in tutup kurung. Membuat objek untuk format mata uang rupiah Indonesia, lokal Indonesia, lokal .of, buka kurung kutip 2 id, tutup kurung kutip 2, terus id kapital, kutip id kapital, kutip tutup kurung. Of adalah cara modern number format formatter sama dengan number format .get counter currently instantiation. 1. Input menu restoran. Indikator 2. Implementasi array. Kita membuat array bernama menu yang bisa menampung 8 objek menu. New menu 8. Kita mengisi setiap slot array dengan objek menu array. Indikator 1. Ini adalah 4 menu makanan sesuai petunjuk. Menu kosong, new menu, nasi ayam bakar, 25.000 makanan. Tutup kurung. Terus menu 1 sama dengan new menu, buka kurung, nasi rendang, 20.000 makanan. Dan seterusnya. Ini ada 4 menu minuman juga sama dibentuk dengan sesuai dengan menu makanan berikut. Cara memanggil metode tampilan menu yang kita buat di bawah tampilan menu. 2. Pemesanan maksimal 4 item. Sleep tanpa loop. Indikator 2 membuat array untuk menyimpan pesanan maksimal 4 menu makanan sama dengan new menu, buka kurung kotak 4, tutup kurung kotak. Sleep atau sleep miring 2 array untuk metode objek menu yang dipesan. In journal sama dengan new in buka kurung kotak 4, tutup kurung kotak 4. Array untuk simpan jumlah per item double total biaya keseluruhan sama dengan 0. Variabel untuk subtotalnya in nomor input. Variabel bentuk untuk input nomor variabel dan input jumlah input variabel bentuk untuk
input jumlah. Indeks menu variabel bentuk untuk konversi nomor ke indeks. System.output.println, silakan masukkan pesanan Anda maksimal 4 item. System.output.println lagi format titik 2 nomor menu jumlah ketik 0 jika selesai, 00 jika selesai. Karena tidak boleh memakai loop, kita proses pesanan satu persatu manual sebanyak 4 kali. Proses pesanan item 1, system.out.print pesan satu nomor menu jumlah. Nomor input sama dengan scanner next in, buka kurung tutup kurung, titik koma, slip baca angka pertama nomor menu jumlah input sama dengan scanner dot next in, buka kurung tutup kurung, titik koma, slip baca angka kedua jumlah. Indikator 3, struktur keputusan if. Cek apakah input valid atau nomor antara 1 dan 8 jumlahnya kurang dari 0. Indeks menu sama dengan nomor input slip 1 garis miring konversi ke indeks array, misal titik 2 menu 1 sama dengan indeksnya 0. Pesanan 0 menu indeks menu makanan objek menu array pesanan jumlah 0 jumlah input masukkan jumlah ke array jumlah. Hitung dan tambahkan harga ke subtotal. Total biaya keseluruhan plus sama dengan menu, indeks menu, harga, jumlah output, jumlah input. Proses pemesanan item kedua, indikator 3, nested if. If di dalam if, kita hanya lanjut ke pesanan 2 jika pesanan 1 tidak valid, bukan 00. If nomor input tanda seru sama dengan 0 dan jumlah input sama dengan 0. Sistem output print pesanan 2 nomor menu jumlah. Cek dari apakah input kedua itu valid. Dan untuk proses pesanan ketiga, logikanya sama, hanya lanjut jika input sebelumnya valid. Dan berlaku juga ke proses pesanan keempat, logikanya sama, hanya lanjut jika dan ketiga itu menghitung total biaya skenario diskon. Nah, hitung pajak 10% dan ada double total diskon sama dengan 0, variabel diskon default 0. Dan juga variabel promo BOGO default 0. Variabel untuk simpan nama promo BOGO. Indikator 3 di skenario 1 diskon 10% jika total 100.000. Dan indikator 3 skenario-nya 2 BOGO jika total kurang dari 50.000, if total biaya keseluruhan kurang dari 50.000. Karena tidak boleh loop, kita cek 4 slot pesanan satu persatu. Untuk menemukan menu pertama, ini adalah implementasi indikator 3 if slip else if, dan indikator 2 equals untuk membandingkan string. Cek slot 1 apakah tidak kosong dan apakah kategorinya minuman. Jika slot 1 bukan minuman, cek slot 2. Jika slot 2 bukan minuman juga, cek slot 3. Jika slot 3 bukan minuman, cek slot 4. Dan selanjutnya hitung total akhir grand total. Subtotal tambah pajak tambah layanan diskon, tambah layanan kurang diskon kurang promo. Double grand total sama dengan total biaya keseluruhan plus biaya pajak plus biaya pelayanan dikurang total diskon.
dan total promo Bogo. 4. Mencetak struktur memanggil metode. Memanggil metode cetak struktur yang kita buat di bawah. Kita kirim semua data yang sudah dihitung sebagai argumen. Cek struktur pesanan, cek struktur pesanan, jumlah, total biaya keseluruhan, biaya pajak, total diskon, promo Bogo, nama promo Bogo, dan grand total, dan formenter. Akhir dari metode main, ini adalah metode buatan kita sendiri untuk menampilkan menu sesuai petunjuk, dikelompokkan berdasarkan kategori. Sesuai petunjuk data loop, jika cetak manual satu persatu, public static void, tampilkan menu format formatter dan menghasilkan mengambil data dari array menu berdasarkan indeksnya. Dan berikut ada beberapa contoh contoh Java yang saya ketik. Ini adalah metode buatan kita sendiri untuk mencetak struktur sesuai petunjuk tanpa loop. Indikator 3, struktur keputusan if jika cetak satu per satu, 4 slot, 4 slot pesanan. Jika slot tidak kosong, pesanan X 0, baru kita cetak. Ini adalah menghindari error. Ini untuk menghindari error jika pelanggan pesanan kurang dari 4 item. Cetak item 1 jika ada, dan cetak item 2 jika ada. Cetak item 3 juga berlaku sama sampai ke 4, guys. Cetak rincian biaya. Dan juga ada indikator 3, skenario struktur keputusan. Dan ada cetak baris diskon hanya jika diskon kurang dari 0. Cetak baris promo hanya jika promo kurang dari 0. Cetak total akhir. Dan muncul total pembayaran. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan karena saya baru belajar di JavaScript. Saya perpindahan dari jurusan teknik kendaraan ringan. Jadi mohon maaf bila ada kekurangan ya guys ya. Sekian dan terima kasih.